warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferananda Wahyu Nurjana. Saya dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang MEE atau singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa untuk memenuhi tugas sejarah peminatan kelas 12 semester 1. Pertama, kita akan mempelajari tentang latar belakang berdirinya MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis berkeinginan untuk menyatukan produksi baja dan batu bara antara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara Eropa lainnya. Pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian MEE. MEE adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE didirikan pada tahun 1957 atas perjanjian dengan negara-negara Eropa bagian Barat di Roma, Italia. Tujuan didirikannya MEE adalah untuk menyusun dan melaksanakan politik perdagangan serta mendirikan kawasan perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, salah satunya adalah negara Indonesia. Tujuan dibentuknya MEE adalah untuk menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang kedua, untuk meluaskan hubungan dengan negara-negara selain MEE. Yang ketiga, memajukan perdagangan antar negara anggota. Yang keempat, menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Struktur organisasi MEE. Struktur organisasi MEE itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Dewan Eropa atau Majelis Umum. Dewan Eropa atau Majelis Umum ini beranggotakan 142 orang. Tugas dari Dewan Eropa atau Majelis Umum ini adalah memberikan usulan serta nasihat kepada komisi atau kepada menteri tentang langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang harus diambil. Selain itu, Dewan Eropa atau Majelis Umum ini juga bertugas untuk mengawasi komisi atau pengurus harian serta meminta pertanggungjawaban dari kinerja pengurus harian tersebut. Yang kedua adalah Dewan Menteri MEE. Dewan Menteri MEE ini memiliki kekuasaan tertinggi untuk memberikan keputusan-keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Dewan Menteri MEE ini beranggotakan dari menteri-menteri luar negeri dari negara-negara anggota. Dewan Menteri MEE ini bertugas untuk menjamin terlaksananya hubungan kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota MEE. Selain itu, Dewan Menteri MEE ini juga memiliki tugas untuk menyusun peraturan-peraturan yang akan ditetapkan di dalam organisasi MEE tersebut. Organisasi yang ketiga adalah Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE. Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE ini terdiri dari 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuan umum. Pengurus Harian atau Komisi MEE memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari MEE, memberikan saran terhadap MEE, memberikan kritikan terhadap MEE. Pengurus harian atau Komisi MEE memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari MEE, memberikan saran terhadap MEE, memberikan kritikan terhadap MEE. Lalu, bagaimana dengan perkembangan MEE itu sendiri? MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa atau EC pada tahun 2009. Semua lembaga MEE dileburkan menjadi Uni Eropa. Tujuan awal MEE adalah memperkenalkan integrasi ekonomi antara 6 negara pendirinya, yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Setelah perjanjian Maastricht diberlakukan pada tahun 1953, EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa untuk menunjukkan bahwa organisasi ini ikut mengurus kebijakan non-ekonomi. EC dibubarkan lewat Perjanjian Lisbon pada tahun 2009. Perjanjian Maastricht ini pada tahun 1993
juga meleburkan semua lembaga EC ke dalam kerangka UE dan menjamin bahwa UE akan menggantikan dan mengajukan masyarakat Eropa. Keinginan Menteri Luar Negeri Perancis itu terwujud dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendirian Pasar Bersama Batu Bara dan Baja atau yang disingkat dengan ECSC oleh 6 negara, yaitu Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Rancangan itu disetujui pada tanggal 25 Maret tahun 1957 di Roma. Dan perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1958. Pada tahun 1981, Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Rancangan itu disetujui pada tanggal 25 Maret tahun 1957 di Roma. Dan perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1958. Pada tahun 1981, Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Lalu, kesimpulan apa yang kita ambil dari materi tentang MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa ini? Kesimpulannya adalah MEE merupakan organisasi penting karena meliputi sektor ekonomi. MEE menegaskan tujuannya seperti integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya referensi mengenai masyarakat ekonomi Eropa. Akhir kata, saya Overa Nandawa Yudhorjana dari kelas 12 IPS 5 nomor absen 15, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.